Hai Sobat Leo, kembali lagi nih di channel Line Parcel. Hari ini kita bersama tim Line Hall dengan saya Siba dan teman saya Ervan. Yes, sebelumnya di episode sebelumnya kita udah ngebahas nih tentang barang biji apa aja sih yang bisa dikirim sama Line Parcel. Kemudian kita udah bahas juga nih Pan terkait syarat dan ketentuan pengiriman barang biji tersebut gitu. Nah, di episode kali ini kira-kira kita mau ngebahas apa nih Pan? Nah, untuk di episode kali ini kita akan membahas tentang MSDS. Oh, oke. Kalau gitu tonton terus ya dan dengerin terus, jangan bosan-bosan sama kita. Saat akan mengirim barang biji, Line Parcel mewajibkan kita nih untuk menyertakan MSDS. Kira-kira kalian udah pada tahu belum apa itu MSDS? Nah, jadi MSDS atau singkatan dari kata Material Safety Data Sheet adalah lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia, meliputi sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganannya, tindakan khusus dalam keadaan darurat, dan informasi lain yang diperlukan. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh apa itu MSDS. Terus kira-kira apa aja sih yang harus tercantum di dalam MSDS? Nah, Kak Siba, untuk MSD sendiri, berdasarkan Kepnaker nomor 187 tahun 1999 maupun Sistem Harmonisasi Global atau GHS, MSDS harus memuat 16 informasi di dalamnya. Itu apa aja tuh Pak 16-nya? Oke, 16-nya itu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu identitas bahan dan nama perusahaan. Yang kedua, komposisi bahan di dalam barang yang akan dikirim. Yang ketiga, identifikasi bahaya. Kira-kira bahaya apa yang akan ditimbulkan dari barang kiriman tersebut. Yang keempat, isinya tindakan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang kelima, tindakan penanggulangan kebakaran jika barang tersebut berpotensi menimbulkan kebakaran. Yang keenam, tindakan penanggulangan tumpah dan kebocoran. Yang ketujuh, itu isinya penyimpanan dan penanganan bahan. Tiap bahan berbahaya yang terkandung pasti membutuhkan penyimpanan khusus. Lalu, isi yang kedelapan adalah pengendalian pemaparan dan APD. Yang kesembilan, menuliskan sifat fisika dan kimia pada barang kiriman tersebut. Di nomor 10, ada stabilitas dan reaktivitas bahan. Ini adalah catatan mengenai stabilitas dan reaktivitas bahan yang terkandung di dalam barang tersebut. Lalu, poin yang ke-11 adalah informasi toksikologi. Toksikologi adalah pengaruh bahan kimia yang dapat merugikan organisme hidup. Lalu, poin yang ke-12 adalah informasi ekologi. Di poin 13, ada informasi tentang pembuangan limbah yang dihasilkan oleh barang tersebut. Yang ke-14 adalah informasi untuk pengangkutan bahan. Lalu, poin yang ke-15 adalah informasi perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah informasi lainnya yang dirasa perlu tertera di MSDS. Biasanya berisikan tanggal pembuatan MSDS, tanggal revisi MSDS terakhir, akronim atau singkatan yang digunakan di dalam MSDS, serta referensi literatur dan sumber yang diambil untuk memuat MSDS dan informasi. Kenapa sih MSDS ini perlu disertakan dalam pengiriman barang dangerous good? Karena MSDS merupakan sumber informasi yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera saat menangani bahan kimia berbahaya. Jadi, melalui MSDS kita dapat mengetahui nih sifat-sifat bahaya dan bahaya kimia yang digunakan. Kemudian juga kita tahu juga alat pelindung diri yang digunakan serta prosedur darurat bila terjadi ketumpahan, kebocoran, kebakaran, atau bisa jadi sampai ledakan. Nah, semua informasi tersebut sangatlah penting untuk menghindari terjadinya kecelakaan bahan kimia yang bisa berakibat fatal bagi pengguna dan pengirim.